Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Chun Lin, wanita 47 tahun, tinggal di daerah pedesaan di salah satu provinsi paling padat di Cina. Dia punya 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia dan suaminya bekerja di pabrik. Keduanya juga punya hobi sama, yaitu memasak. Seringkali mereka bercanda bahwa hobi mereka inilah yang membuat berat badan mereka terus bertambah. Mereka berdua juga senang memasak makanan untuk teman-teman mereka, yang juga menyukai masakan mereka. Meski begitu, Chun Lin dan suaminya tahu bahwa sebenarnya mereka berdua perlu mengurangi berat badan. Yang menjadi masalah, mereka tidak mau melakukan ini karena mengurangi berat badan berarti tidak boleh makan terlalu banyak. Menurutnya inilah bagian tersulit untuk dilakukan. Mereka pun berpikir apa yang harus mereka lakukan. Ketika memikirkan pertanyaan ini, mereka teringat teman mereka, seorang dokter spesialis gizi. Mereka pun memutuskan untuk menghubunginya. Dokter itu mengatakan bahwa sebaiknya mereka menemuinya di rumah sakit tempatnya bekerja. Karena dengan begitu, sang dokter bisa menjelaskan secara lebih rinci mengenai hubungan pola makan dan kesehatan. Ketika Chun Lin dan suaminya sampai di rumah sakit, dokter itu mengatakan bahwa dia senang melihat mereka berdua. Dokter itu adalah salah satu teman yang menyukai masakan mereka berdua, tetapi dia mengerti bahwa mereka berdua membutuhkan bantuannya untuk mengatur pola makan mereka. Kemudian dokter itu memberitahu bagaimana pola makan mereka bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Pertama-tama, apa yang mereka makan punya pengaruh yang lebih besar dalam jangka panjang bandingkan jangka pendek. Misalnya, kalau seseorang makan dalam jumlah yang besar 1 kali, maka orang itu hanya akan merasakan akibatnya setelah dia selesai makan. Mungkin dia akan merasakan kantuk, sehingga kesulitan untuk melanjutkan kegiatannya. Tetapi kalau orang itu terus-menerus makan dalam jumlah banyak 3 kali dalam sehari, maka akan muncul efek jangka panjang yang cenderung lebih permanen, seperti berat badan berlebih atau masalah kesehatan lainnya. Dokter itu juga mengatakan bahwa orang-orang yang berusia di atas 30 tahun akan lebih mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam proses metabolisme dalam tubuh ketika seseorang mencapai usia itu. Ketika mencapai usia 30 tahun, kebanyakan orang juga lebih jarang berolahraga dibandingkan ketika mereka masih muda. Chun Lin kemudian mengatakan bahwa dia mengenal banyak wanita seusianya yang berpostur tinggi, sepertinya lebih sulit untuk menambah berat badan dibandingkan wanita dengan postur yang lebih pendek. Dokter itu pun menjawab bahwa memang orang-orang berpostur tinggi dapat makan lebih banyak dibandingkan orang-orang berpostur pendek. Tetapi yang terpenting adalah mengurangi makan dan berolahraga supaya berat badan tidak semakin berlebih. Kebanyakan orang terbiasa makan dalam porsi yang banyak, sehingga sulit untuk mengurangi porsi makannya. Chun Lin dan suaminya tahu bahwa mereka termasuk dalam kelompok itu. Dokter itu mengatakan bahwa ketika mencapai usia 30 tahun, sangat penting bagi seseorang untuk mengontrol pola makan dan rutin berolahraga. Dokter memberitahu Chun Lin dan suaminya bahwa ada 2 hal yang perlu mereka lakukan, yaitu menghindari makan dengan porsi yang terlalu banyak
khususnya makanan yang mengandung banyak lemak. Dibandingkan dengan protein dalam daging atau karbohidrat dalam nasi, lemak adalah kandungan makanan yang paling mudah menambah berat badan. Dokter itu juga mengatakan bahwa hal ini menjadi masalah karena sebagian besar makanan orang Cina mengandung lemak. Chunlin dan suaminya pun menyadari bahwa mereka juga sering memasak makanan yang mengandung banyak lemak. Hal kedua yang perlu mereka lakukan adalah rutin berolahraga, khususnya karena usia mereka sudah lebih dari 30 tahun. Selain itu, dokter itu memberikan beberapa buklet mengenai pola makan yang sehat untuk dipelajari di rumah. Chunlin mengambilnya dan membawanya pulang. Sebelum dia pulang, dokter menyarankan agar Chunlin menghubunginya kalau dia punya pertanyaan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas. Sore harinya, Chunlin mengundang dokter itu beserta istrinya untuk makan di rumahnya. Tanpa ragu-ragu, dokter itu menyetujui undangannya, karena dia memang menyukai masakan Chunlin. Saat berada di rumah Chunlin, dokter itu mengatakan kepada Chunlin dan suaminya bahwa dirinya mengetahui satu hal yang bisa menolong mereka lebih daripada pola makan yang sehat. Kemudian dokter itu menceritakan tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Setelah itu dokter itu kembali membahas tentang pola makan yang sehat. Dia mengatakan bahwa yang perlu dilakukan untuk menurunkan berat badan adalah mengatur pola makan dan memastikan bahwa berat badan turun 2,5 kilogram setiap bulannya. Perubahan yang dilakukan secara bertahap ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Seseorang harus mengubah kebiasaan makan dan olahraga mereka hingga mereka mencapai berat badan ideal. Setelah itu mereka juga perlu mempertahankan gaya hidup sehat. Dokter yang merupakan teman Chunlin ini mengatakan bahwa pola makan yang buruk dan berat badan berlebih bisa meningkatkan risiko mereka untuk terkena penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, artritis, akibat tekanan yang berlebih pada sendi, khususnya sendi lutut dan sendi panggul. Sebagian orang bahkan mengalami depresi akibat berat badan mereka yang berlebih. Dokter itu mengatakan bahwa dia beberapa kali menemukan pasien yang menderita beberapa penyakit yang disebabkan kelebihan berat badan, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk berobat. Dokter itu kemudian berkata bahwa kelebihan berat badan sama halnya dengan dosa. Kita berpikir bahwa kita bisa mengendalikan diri kita sehingga semuanya terlambat. Sebagai contoh, seseorang yang makan terlalu banyak, jarang berolahraga, dan berat badannya berlebih, sehingga akhirnya dia terkena penyakit diabetes. Masalah seperti ini terjadi secara perlahan seiring berjalannya waktu. Kita juga berpikir bahwa kita bisa mengendalikan perbuatan dosa kita, padahal tidak. Dokter itu kemudian menunjukkan bagian dari Alkitab yang berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada hukuman yang harus kita terima akibat perbuatan dosa kita. Hukuman itu adalah maut." Akibat perbuatan dosa kita sudah mati di hadapan Allah, sehingga kita tidak lagi bisa menikmati kasih-Nya. Kita juga tidak bisa kembali bersatu dengannya, bahkan setelah kita mati. Bagian lain dari Alkitab mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Namun seperti yang telah kita dengar sebelumnya dalam kitab Injil Yohanes, Yesus telah mengorbankan dirinya untuk dihukum menggantikan kita. Dalam kitab Korintus dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus sudah menjadi dosa kita, dan Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Chunlin dan suaminya takjub mendengar bahwa seseorang rela mati untuk menyelamatkan mereka. Kemudian dokter itu kembali menunjukkan satu bagian dalam Alkitab yang berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat,
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dokter itu kemudian menjelaskan bahwa untuk menerima kasih dan kehidupan kekal dari Allah, Chunlin dan suaminya harus beriman dan percaya akan apa yang sudah Allah perbuat melalui putranya, Yesus Kristus. Dia kemudian membacakan kelanjutan dari bagian Alkitab tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari dalam kubur untuk menunjukkan bahwa Dia sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.